Baik, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang poligon tertutup. Jadi seperti yang sudah Anda ketahui bahwa fungsi dari pengukuran poligon adalah untuk membuat titik-titik ikat atau acuan dalam pengukuran suatu bidang. Jadi kalau kita akan atau ingin membuat suatu peta, maka kita harus membuat kerangkanya dulu, yang bisa kita buat dalam bentuk poligon baik terbuka maupun tertutup. Nah, agar titik-titik ikat ini dapat mengikat objek yang akan kita petakan dengan baik, maka titik-titik ikat ini tentunya harus dalam posisi yang benar terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan ini akan coba kami jelaskan tentang bagaimana cara perhitungan dalam poligon tertutup. Sebagai contoh, misalnya saja kita mempunyai suatu poligon tertutup 5 titik seperti pada gambar di layar, dengan koordinat titik pertama atau ketika kita menempatkan alat yang pertama kali, itu sudah diketahui titik koordinatnya, yaitu 0,0 atau ditetapkan. Mungkin tidak diketahui karena ini sistemnya adalah koordinat lokal, maka ditentukan saja koordinat titik yang pertama atau titik 1 adalah 0,0. Nah, selanjutnya dilakukan pengukuran dengan alat teodolit. Ya, kita tempatkan alat di titik 1, kemudian ini titik 2, 3, dan 4 tentunya sudah dibuat dulu di lapangan titik-titiknya, ya, dengan tata cara penentuan titik ini tentunya harus sesuai dengan fungsi dari poligon, yaitu mengikat. Jadi semua titik di dalam objek yang akan kita petakan mestinya paling tidak bisa kita lihat dari salah satu titik-titik ikat ini. Penentuannya bebas, ya, titik 1, 2, 3, 4, 5 bebas, baik jumlah maupun letaknya. Namun perlu diketahui bahwa penentuan ini bebas bukan sebebas-bebasnya, tapi bebas dengan syarat semua objek yang akan kita petakan bisa dilihat atau nantinya bisa kita ikat terhadap titik-titik yang telah kita tetapkan ini. Nah, setelah kita menetapkan titik-titik tersebut, di sini ada 5 titik, dan tadi saya mengatakan kita sudah menempatkan alat kita teodolit di sini di titik 1, maka kita ukur sudutnya, baik sudut-sudut dalam dan juga azimut. Untuk azimut hanya perlu pada pengukuran pada titik yang pertama saja. Nanti untuk selanjutnya azimut-azimut karena dibutuhkan untuk perhitungan akan dihitung berdasarkan sudut-sudut yang lain. Baik, kembali lagi ke sini. Jadi titik 1 sudah kita ukur azimutnya ke titik 2 atau biasa disebut dengan alfa 12. Kemudian jaraknya juga kita sudah ukur dengan alat teodolit, kita bisa ukur ketemu D12. Angka-angkanya ada sini. D12 adalah 192,769 meter misalnya saja, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu alat kita pindahkan ke titik 2. Oh ya, sebelum kita pindahkan kita juga mengukur titik sudut beta 1 atau sudut 215 ini, ya, untuk mengukur sudut dalam poligon di titik 1, dan hasilnya adalah 59 derajat 24 menit 18 detik, dan seterusnya. Titik 2 juga kita hitung sudut dalamnya, ya. Titik 3 juga demikian juga dengan jarak-jaraknya yang kita ukur, ya, kita ukur. Hasilnya sudah tertera di sini. Angka-angka yang ada di sini, alfa, beta, dan D ini adalah angka-angka hasil pengukuran di lapangan, ya. Sementara koordinat titik 1 ini sudah kita tetapkan terlebih dahulu karena ini sistemnya koordinat lokal, bisa kita tetapkan titik 1 adalah 0,0. Nah, kita pahami dulu, kita cermati dulu.
Mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau ini yang saya ukur sudutnya adalah sudut yang di bagian luar, bagaimana? Bisa ya, tapi nanti akan sedikit ada perbedaan dalam hal perhitungan, tapi ya sebenarnya sama saja ya, sama saja, karena kalau kita sudut luar ini juga kita bisa menghitung sudut dalamnya, atau kita langsung menggunakan sudut-sudut luar ini juga bisa. Nanti syaratnya memang agak berbeda dengan ketika kita mengukur dengan sudut dalam. Nah, selanjutnya ini adalah data yang kita punyai. Nah, selanjutnya untuk mempermudah dalam perhitungan, silakan Anda buat tabel dengan 14 kolom ini ya. Tabel dengan 14 kolom, kemudian row-nya atau barisnya disesuaikan dengan jumlah titiknya. Karena titik kita adalah 5 ya, di sini tulis 1 2 3 4 5. Setiap dari 1 ke 2 diberi 1 row kosong, 2 ke 3 dikasih row kosong, 3 ke 4 dan seterusnya. Kalau poligon Anda adalah poligon tertutup dengan 10 titik misalnya, ya Anda buat ini angkanya dari 1 sampai dengan 10. Ini sih ada 14 kolom untuk mempermudah. Kolom pertama berisi informasi tentang titik 1, 2, 3, 4, 5. Kolom yang kedua berisi tentang sudut atau betanya. Ini adalah hasil pengukuran di lapangan, dan jarak. Ini juga hasil pengukuran di lapangan. Nah, juga bisa kita masukkan langsung ketika kita sudah tahu koordinat titik yang pertama, misalnya 0,0, ya bisa kita masukkan di sini yang di warna kuning ini. Kemudian kolom berikutnya di sini saya lanjutkan yang kolom-kolom ini ya. Ini ada koreksi beta terkoreksi, ada alfa, disinus alfa, dikosinus alfa, koreksi disin alfa, koreksi dikos alfa, disin alfa terkoreksi, dikos alfa terkoreksi. Ya, ini adalah kolom-kolom yang kita butuhkan. Ya, nggak pakai kolom bisa ya, tapi ini saya buat atau akan kita buat untuk mempermudah. Nah, selanjutnya adalah kita cek, kita jumlahkan seluruh sudut ini ya, seluruh sudut ini, sudut beta ini ya, kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, hasilnya adalah 540 derajat 0 menit 27 detik. Nah, sudut dalam di sini kita jumlahkan semua ya. Hasil pengukuran, sekali lagi yang hasil pengukuran adalah sama dengan ini. Nah, kira-kira pengukuran sudut ini sudah benar atau tidak? Ya, kita lihat syaratnya. Syarat untuk poligon tertutup dengan sudut dalam yang diukur, maka sigma betanya ini harus sama dengan n-2 kali 180 derajat, di mana n-nya adalah jumlah titik sudut ini. Ya, kok bisa? Mari kita lihat ya. Misalnya kita punya segitiga. Apapun bentuknya segitiga, maka jumlah sudut-sudut di dalam suatu segitiga adalah sama dengan 180 derajat, atau n-1 kali 180 derajat, atau karena n-nya titik sudutnya adalah 3 min 1 bukan n1, maaf, n-2 n-2 kali 180 derajat. n-nya 3 kurangi 2 adalah 1 dikalikan 180 derajat, maka suatu segitiga pasti jumlah sudut dalamnya adalah 180 derajat. Apapun bentuk segitiga itu, apakah segitiga sama sisi dan sebagainya, sembarang segitiga, pasti jumlah sudut dalamnya adalah n-2 kali 180 atau 180 derajat, karena n-nya sama dengan 3. Kalau segi 4 bagaimana? Kalau segi 4 pasti 360 ya. Kalau segi 5 ya tinggal kita masukkan saja. Kalau segi 5 berarti n-nya ini sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3 kali 180 derajat, berarti 3 kali 180 sama dengan 540 derajat. Tepat, seharusnya demikian, seharusnya tepat 540. Tetapi hasil pengukuran kita adalah 540 derajat 0 menit 27 detik. Ya wajar karena pengukuran di lapangan kalau tepat sekali ya malah mencurigakan apakah itu rekayasa atau tidak, karena memang di lapangan banyak faktor yang bisa menyebabkan kita melakukan kesalahan. Nah, tapi
kesalahan-kesalahannya itu minim gitu ya. Nah, oke. Mungkin rambunya miring atau miring sedikit sekali gitu ya, itu pun sudah membuat pembacaannya berselisih ya, berselisih atau mempunyai selisih. Kalau berselisih itu seperti orang bertengkar gitu ya, tapi mempunyai selisih gitu ya. Nah, ini hasil pengukuran kita ini 540 derajat 0 menit 27 detik. Artinya apa? Artinya pengukuran kita itu kelebihan 27 detik ya, kelebihan 27 detik. Nah, syaratnya harus tepat 540 derajat. Kita kelebihan 270 detik atau dalam bahasa lain sekon gitu ya. Oke. Nah, maka sudut ini harus kita koreksi. Sudut beta ini harus kita koreksi supaya nanti kalau kita jumlahkan tepat 540 derajat. Karena syaratnya adalah kalau kita mempunyai suatu bidang dengan 5 titik sudut dan yang diukur sudut dalamnya, maka jumlah semua sudut dalamnya haruslah sama dengan 540 derajat tepat, tidak lebih tidak kurang. Nah, kita kelebihan 27. Artinya apa ya? Harus kita koreksi. Koreksinya bagaimana? Ya kurangi 27 derajat. 27 detik. Dikurangi 27 detik. Nah, cara mengurangkannya bagaimana? Cara mengurangannya seperti ini. Nah, cara mengurangannya atau cara mengkoreksi adalah bila sigma beta hasil pengukuran lebih besar dari syarat, maka koreksinya negatif dan sebaliknya. Jadi kalau kita tadi ketemu 27 lebihnya 27, maka koreksinya nanti totalnya harus minus 27. Supaya nanti kalau kita jumlahkan lagi menjadi sigmanya sama dengan tepat 540 derajat. Nah, yang penting di sini koreksi dengan cara dibagi rata. Jadi dibagi rata. Kalau tadi sudutnya adalah kelebihannya adalah 27 detik, maka itu dibagi rata ke 5 titik. Nah, kemudian lupa itu sisa 5 sisa 2 gitu ya. Kalau 27 kita bagi 5, maka hasilnya adalah 5 sisa 2. Nah, kalau ada sisa, maka sisa baginya diberikan pada sudut-sudut dengan kaki terpendek. Ini perlu diperhatikan. Ya, diberikan kepada sudut dengan kaki terpendek. Kenapa demikian? Karena berdasarkan pengalaman, sudut dengan kaki yang lebih pendek itu tingkat atau peluang untuk terjadi kesalahan dalam pengukuran sudut itu lebih besar daripada sudut lain. Meskipun tidak selalu seperti itu, tapi karena peluangnya itu lebih besar, maka ya koreksinya akan kita berikan pada titik-titik dengan peluang kesalahan lebih besar. Pada kenyataan apakah sudut itu tidak sudut yang terpendek itu tidak sudut yang terpendek itu memberikan kesalahan yang lebih besar, ya kita tidak tahu. Tapi supaya kita punya dasar bagaimana kita melakukan koreksi itu, maka ya kita dasarnya adalah peluang yang terbesar terjadi kesalahan di mana. Nah, itulah yang kita beri koreksi yang lebih besar. Kalau tadi sisanya 2, berarti 2 itu kita berikan pada 2 sudut dengan kaki yang lebih pendek. Jadi nanti ada 2 sudut yang akan ditambahi koreksinya menjadi 6. Jadi ada yang koreksinya 5, ada yang koreksinya 6. Yang koreksinya 5 ada 3 sudut, yang koreksinya 6 ada 6 sudut. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kalau kita tadi kelebihan 27 detik, maka kita koreksi 5 dulu. Kemudian sisa baginya masih ada 2 toh, kita berikan ke sudut dengan kaki pendek. Ini kaki pendek ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, titik ini kan kakinya lebih pendek daripada titik ini ya. Sudut ini, kaki sudutnya lebih panjang daripada sudut ini. Nah, maka dalam hal ini kita pilih kaki yang pendek itu di sini dan di sini ya. Itu 2 kaki yang lebih pendek daripada yang sudut lainnya. Maka kita berikan koreksi lebih pada 2 titik ini. Lupa kenapa minus ya, sekali lagi karena tadi di sini kita kelebihan, maka harus kita kurangi, maka koreksinya minus. Nah, koreksinya minus ya. Ini menjadi minus 6, minus 6, minus 5, minus 5, minus 5. Selanjutnya ya ini, karena ini tadi minus 6, minus 6, minus 5, minus 5, minus 5, maka betanya ini kita koreksi. Karena koreksinya minus 6, maka
59 derajat 27 menit 18 detik ini menjadi 59 24 12 karena kita kurangi 6 ya, dan seterusnya. Kalau yang 5 ya kita kurangi 5. Nah tentunya sudut terkoreksi inilah nantinya akan kita gunakan. Coba kita cek lagi, kita jumlahkan lagi sudut betanya ini yang sudah terkoreksi. Kalau jumlahnya belum tepat 540 karena kita sudutnya 5 ya. Kalau nanti sudutnya 6 lah, beda lagi ya, tergantung tadi syaratnya sudah saya katakan N-2 kali 180 derajat. Karena syaratnya untuk sudut dengan 5 titik, maka syaratnya di 540 ini harus, kalau kita jumlahkan juga harus tepat sekali dengan 540 derajat, tidak lebih tidak kurang 1 detik pun. Nah ini sudah tepat, maka selanjutnya bisa kita lakukan perhitungan. Di sini juga koreksinya karena ini kelebihan 27, maka di sini kalau kita tahu ya harus minus 27. Kalau di sini sudah minus 27, hampir bisa dipastikan di sini Anda ngitungnya juga benar. Kalaupun salah itu hanya salah mencet tombol kalkulator biasanya. Sampai di sini saya kira sudah bisa dipahami. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita menghitung alfa, karena ketika kita nanti akan menghitung selisih ordinat dan selisih absis dan selisih ordinatnya, kita butuhkan nilai alfa. Selisih absisnya adalah D sinus alfa, selisih ordinatnya adalah D kosinus alfa, maka kita hitung alfa. Alfa itu azimut pada masing-masing titik. Nah, azimut pada masing-masing titik ya, kita bisa hitung dengan cara demikian ya. Nah, contohnya seperti ini. Pada saat kita pengukuran pertama, alfa 12 kan sudah diketahui besarnya berapa di data kita tadi. Di awal sudah kita tulis di sini ya, 40, 24, 45 ya. 40, 24, 45. Di sini juga sudah ada 40, 24, 45. Ya, alfa 12. Nah, tidak masalah karena alfa 12 nya sudah diketahui. Yang jadi masalah adalah alfa 23 nya kan belum kita ketahui, tidak kita hitung ya. Alfa 23 nya tidak kita hitung, tapi bisa kita ketahui dari mana caranya. Coba perhatikan gambar ini ya, perhatikan gambar ini ya, perhatikan. Nah, kita perpanjang garis 12 menjadi garis yang biru muda ini. Nah, kemudian kita tarik garis utara ke sana, ini sama, ini sejajar ya, ini sejajar dan ini, maka kita ketahui bahwa sudut ini ya, sudut yang saya tunjuk ini, kursornya kelihatan, sama dengan sudut ini ya, ini sama dengan alfa 12, maka ini juga sama dengan alfa 12. Nah, kemudian apa? Kemudian karena yang kita hitung adalah yang kita butuhkan alfa 23, Anda perhatikan alfa 23 itu titik awal dari panah ini di mana? Di garis yang biru ini atau garis utara sampai garis 23 ini ya. Oke. Akhirnya di situ, awalnya di situ, akhirnya di sini. Nah, sekarang mari kita perhatikan dengan seksama. Kita akan bisa menghitung alfa 23 dengan cara alfa 12. Alfa 12 mulainya dari mana? Dari titik ini sama dengan awal mula dari alfa 23 sampai ke sini. Oke. Kemudian kita tambah 180. Sudut 180 itu adalah setengah lingkaran gini ya. Sampai 180 berarti sampai ke garis ini. Di garis ini kita sudah tahu di sini ada nilai beta 2. Maka kita kurangi dengan beta 2. Ya, kita kurangi dengan beta 2. Nah, berakhir di garis merah ini. Nah, tadi alfa 23 bermulai dari garis biru berakhir di garis merah. Kita tadi juga alfa 12 bermulai dari garis biru ditambah 180 dikurangi B2 berakhir di garis merah 23 ini sama dengan alfa 23, atau dengan kata lain alfa 23 sama dengan alfa 12 ditambah 180 derajat dikurangi beta 2. Bagaimana dengan alfa 34? Sama seperti itu, alfa 34 ya, sama. Coba kita lihat ya, kita perpanjang garis 23. Nah, ini besarnya sama dengan alfa 23.
mulai dari biru sampai ke garis titik-titik ini ya. Y alfa 23 sorry ya betul. Sementara alfa 34 yang kita akan hitung adalah mulai dari sini sampai ke sini ya. Oke. Nah, kita mulai dari alfa 23 dari sini sampai sini. Kita tambah 180 derajat berarti sampai ke garis ini. Kita kurangi beta berarti pada garis ini. Kita mulai tadi dari sini, berakhir di sini. Sama dengan alfa 34 yang akan kita hitung. Sehingga alfa 34 sama dengan alfa 23 ditambah 180 derajat minus beta 3. Nah, ini kita teruskan sampai selanjutnya ya. Sampai seterusnya akan berpola seperti itu. Tapi ingat, rumus ini tidak berlaku untuk semua ya. Jadi rumus ini harus Anda buat sendiri ketika Anda mengukur atau menghitung. Ya, kebetulan kalau polanya seperti ini, maka rumus yang kita gunakan adalah alfa 123 ditambah 180 dikurangi beta 2 dan seterusnya. Nanti akan kami tunjukkan, saya tunjukkan perbedaannya ya. Kalau misalnya saja arahnya ini kan arah jarum jam. Bagaimana kalau kita menghitungnya berlawanan dengan arah jarum jam? Nanti akan berbeda polanya ya. Baik, maka alfa 23 bisa kita hitung. Alfa 12 tadi sudah kita ketahui. Alfa 23 sama dengan alfa 12 ditambah 180 min beta 2 atau 40 derajat 24 menit 45 detik tambah 180 derajat dikurangi beta 2. Beta 2 diketahui tadi di data kita 212 derajat 28 menit 14 detik, sehingga sama dengan 7 derajat 56 menit 31 detik. Masuk akal. Ini gambar sudah saya usahakan saya gambar dengan secara skalatis ya, cukup skalatis ya, mungkin ada sedikit melenceng sedikit tapi ya kira-kira sama, sehingga ya untungnya kalau kita bisa menggambar secara skalatis itu, oh ya ini 7 derajat ya wajar ya, sekian derajat, sekian itu sama dengan berapa derajat ya. Seperti ini kalau alfa 34 misalnya saja hasilnya adalah 119 derajat sekian menit sekian detik ya. Ini ya, ini 190 derajat. Masuk akal. Oke. Dan seterusnya, sehingga kita punya alfa 12, alfa 23, alfa 34, nanti alfa 45 dan alfa 51 sampai kembali lagi ke titik 1. Alfa tadi kita hitung untuk apa? Untuk menghitung selisih absis dan marginal dari dua titik yang berurutan. Oke. Nah, tadi saya mengatakan bahwa polanya bisa berbeda. Ini kalau misalnya saja ini contoh lain ya, bentuknya sama tapi kalau kita mengukurnya berlawanan dengan arah jarum jam bisa nggak? Bisa sama saja, cuma polanya yang berbeda. Contoh seperti ini ya, misalnya yang diketahui ini adalah alfa 12 ya, maka alfa 23 sama dengan alfa 12 dikurangi 180 derajat ditambah beta ya. Oke, di sini juga alfa 34 misalnya alfa 23 dan seterusnya dikurangi 180 derajat ditambah beta 3 akan ketemu alfa, nanti alfa 34. Cermati perbedaannya. Perbedaannya adalah kalau yang tadi ini plus 180 derajat minus beta, kalau sekarang ini min 180 derajat plus beta. Nah, nggak masalah. Jadi ini nggak usah dihafalkan, tapi ketika nanti Anda akan membuat, dicari polanya dulu. Kalau sudah polanya di dua titik sama gitu ya, maka titik selanjutnya adalah pasti akan sama polanya dengan itu, tinggal Anda teruskan saja. Jadi nggak perlu energi untuk terlalu berat menghafalkan ini yang plus atau yang minus ya. Buat polanya terlebih dahulu 1-2 titik cepat saya kira, kemudian Anda bisa menghitung yang lainnya dengan pola yang sama. Nah, tadi ini sudah dihitung ya, maka ketemulah alfa untuk semua titik ya, alfa untuk ke semua titik. Nah, kalau Anda mau meyakinkan bahwa alfa-alfa ini sudah benar tepat 100%, Anda bisa lakukan dengan cara, karena tadi kan
alfa ini kan sama dengan alfa ini dikurangi ditambah, tadi polanya apa, dikurangi 180 derajat ya, atau ditambah ya, yang saya juga nggak hafal. Oh, ditambah ya, alfa ini ditambah 180 derajat dikurangi ini sama dengan ini ditambah 100 dikurangi 180 derajat ya. Saya nggak begitu bisa menghafalkan gitu ya, tapi kalau lihat oh yang itu kurang, yang itu tambah akan lebih enak gitu ya, dan seterusnya. Maka kalau Anda ingin meyakinkan, ini Anda ulangi lagi dengan memasukkan angka ini ya, 59 ini di sini ya. Anda lakukan alfa ini kurangi 180 derajat ditambah beta. Betanya ini Anda masukkan sini. Harusnya angka di sini kalau Anda teruskan, angka di sini akan sama persis, ini tidak lebih tidak kurang. Kalau masih ada lebih tidak atau kurang dari ini atau tidak sama dengan angka itu, pasti ada yang salah. Kemungkinan bisa terjadi karena apa? Ya karena faktor kelelahan, salah baca, mungkin mencet kalkulatornya salah, jarinya terlalu besar karena tombol di kalkulator terlalu kecil gitu ya. Bisa saja terjadi seperti itu. Jadi setiap Anda menghitung sebaiknya dilakukan pengecekan supaya apa? Meyakinkan bahwa perhitungan Anda tiap tahapnya itu sudah benar. Kalau itu belum benar jangan dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan pasti belakangnya salah. Ya, atau tidak tepat gitu ya. Jadi sekali lagi ini bisa Anda lanjutkan lagi ke sini sehingga ketemu sama persis dengan itu. Nah, bagaimana soalnya? Ya tinggal kita hitung di sin alfa, di cos alfa ya, di sin alfa, di cosinus alfa. Nah, sebelum masuk ke sana, di sin alfa kenapa kita menghitung di sin alfa dan di cos alfa? Jadi kalau kita punya 2.1 dan 2 gitu ya, dan kita tahu asifutnya sebesar alfa 1 2, maka jika kita tahu koordinat titik 1 2, koordinat titik 1, kita bisa menghitung titik koordinat titik 2-nya dengan cara absisnya titik 1 sama dengan absis ditambah delta x-nya. Ini ordinatnya ya sama dengan ordinat titik 1 ditambah delta y-nya ini. Jadi ini selisih x dan y-nya. Selisih x dan y-nya antara titik 2 dan titik 1. Nah, caranya bagaimana? Ya tinggal kita hitung, selisih x-nya akan sama dengan d, jaraknya ini hasil pengukuran di lapangan ya, kalikan dengan sinus alfa 12. Kalau y-nya, delta y-nya ya d 12 kalikan kosinus alfa 12. Nah, ini prinsipnya. Sehingga nanti kita bisa menghitung berapa jarak absis dan ordinat atau nilai x dan y dari masing-masing titik yang berurutan ini, kita bisa hitung dengan menghitung d sin alfa dan d kosinus alfa ini. Di sini akan ketemu nilai ini ya, ketemu nilai ini. Nah, setelah ketemu nilai ini, yakinkan dulu bahwa hitungan Anda ini sudah benar 100%, tidak lebih dari tidak kurang ya. Belum sampai situ ya. Ini kita jumlahkan dulu. Oh, ternyata jumlahnya adalah minus 0,3013. Di sini adalah minus 0,022. Harusnya bagaimana? Harusnya kalau hitungan Anda atau pengukurannya benar tepat 100%, ini kalau kita jumlahkan sama dengan 0. Ini kalau kita jumlahkan sama dengan 0. Karena poligonnya tertutup, kita mulai dari titik pertama berputar sampai titik kelima kembali lagi ke titik 1. Maka selisih d sin alfa dan d cos alfa mestinya ya sama dengan 0. Kita kembali lagi ke titik awal. Ya. Tetapi kenyataannya kok ada kesalahan, wajar saja karena ini pengukuran di lapangan dengan alat yang ya kalau dikatakan bisa akurat 100% ya sulit ya, tapi nggak apa-apa karena ada kesalahan-kesalahan kecil ini maka kita perbaiki. Nah, harusnya ini adalah sama dengan 0, jumlahnya ini semua masa d sin alfa dan d cos alfa harus sama dengan 0, maka ini harus kita koreksi supaya apa? Supaya nanti kalau kita jumlahkan sama dengan 0. Nah, bagaimana cara koreksinya? Hampir sama dengan ketika koreksi
sudut dalam tadi. Ya, koreksi jarak ya, besarnya berbanding lurus dengan besarnya jarak ya. Jadi besarnya koreksi berbanding lurus dengan besarnya jarak. Ya, kalau di sini koreksi D12 sin alfa 12 sama dengan, karena koreksi maka ini minus ya, kita beri nilai minus saja supaya kalau nanti nilainya minus di sini dari positif ya, kalau nilainya positif ya nanti ini jadi negatif gitu ya. Oke, ini kurungnya kelebihan 1. Nah, D12 sigma D bagi sigma D kali sigma D sin alfa, atau begini saya lihatkan di sini aja ya supaya mudah. Nilai koreksi di sini atau di sini ya, nilai koreksi ini ya, nilai koreksi ini yang saya lingkari ini ya, 0, ada kolom 9 di titik 2 ini ya, kolom 9 ketemu nilai 0,002. Nah, nilainya dari mana ini? Nilainya sama dengan, karena tadi sebanding dengan jarak, nilai ini sama dengan 192,769 dibagi 1258,806 kalikan dengan ini ya, dikalikan dengan kelebihan atau kekurangannya ini, ketemu 0,002 ya. Sekali lagi, kalau di sini nilainya negatif maka di sini nilainya harus positif, atau dalam rumus tadi langsung saja kita beri nilai negatif. Nah, sehingga ketika ini negatif maka nilainya pasti akan jadi positif. Kalau ini nanti nilainya positif maka di sini akan nilainya menjadi negatif. Oke. Demikian juga dengan yang kedua ini 0,003 ini dari mana? Sama dengan 251,332 dibagi 1258,806 dikalikan dengan 0,013 dan seterusnya sampai di sini. Demikian juga dengan D cosinus alfa. Kalau D cosinus alfa ya berarti dari nilai D cos dari nilai sigma D cos alfanya ini yang menjadi koreksi. Nah, setelah Anda dapatkan angka-angka ini, maka ini harus Anda jumlahkan lagi ya. Dan jumlahnya ini harus sama dengan ini harus sama dengan itu ya. Nilainya harus sama persis tapi beda tanda. Nilainya harus sama persis tapi beda tanda. Nilainya sama persis beda tanda. Nah, mungkin hasil pengukuran atau penghitungan Anda ada pembulatan-pembulatan yang misalnya kebanyakan pembulatan ke atas atau terlalu banyak pembulatan ke bawah sehingga tidak rata gitu. Kadang-kadang jumlahnya tidak sama gitu ya. Kok menjadi selisih Pak? Kadang-kadang ini menjadi 0,021 kok nggak sama persis. Tenang saja ya, nggak apa-apa, bukannya nggak apa-apa, tapi langsung saja Anda tambahkan ya. Kalau kurang satu Anda cek lagi, Anda tadi membulatkan di mana, yang pembulatan ke bawah yang kira-kira bisa kita bulatkan menjadi pembulatan ke atas, meskipun secara teoritis ya atau secara matematis biasanya kalau lebih dari 0,5 pembulatannya ke atas gitu ya, bukan ke bawah. Tapi Anda pilih aja yang harusnya ke bawah tapi dia paling tinggi, kita buatkan koreksi yang lebih tinggi. Supaya apa? Supaya nanti jumlahnya ini sama persis. Karena kalau nggak sama persis nanti hitungan di belakang ini akan kacau lagi ya, nggak apa-apa karena kita juga nggak tahu yang salah itu di mana. Dari hasil pengukuran kita nggak tahu yang salah itu di mana, tapi kita menggunakan prinsip-prinsip bahwa itu dibagi rata ya, dibagi rata. Kok nggak dibagi rata pakai 0? Ini kan bisa nolnya banyak ya. Kalau nolnya banyak di belakang ini nanti ngitungnya lebih ruwet lagi, padahal nanti di lapangan kan hitungannya kan ya paling hanya sampai ketelitiannya sampai milimeter gitu ya, nggak perlu sampai berapa angka di belakang. Oke, paham ya? Jadi kalau ini tidak sama, dicek lagi. Kalau memang ada yang pembulatannya tidak imbang antara pembulatan ke atas ke bawah, biasanya ini menjadi tidak tidak rata, tidak sama nilainya, nggak masalah, tinggal kita samakan saja mana yang perlu ditambah. Sederhana Anda tentunya dengan dasar-dasar atau argumen-argumen yang
sesuai dengan caranya tadi bahwa ini bagaimana. Oke, sampai di sini. Nah, setelah Anda yakin ini sama persis tapi beda tanda, baru silakan Anda tuliskan di desin koreksi Anda, bukan tuliskan, dihitung desin alfa di cos alfa yang terkoreksi. Dari mana desin alfa terkoreksi? Ya dari D kali sinus alfa yang sudah terkoreksi. Ya, sorry, desin alfa terkoreksi. Berarti ini bisa desin alfa yang belum terkoreksi dikoreksi ke ini. Kalau ini nilainya positif berarti ya ditambah, tinggal ditambah aja 124,969 ditambah 0,002. Ini 14, kita tuliskan di sini ya. Ini 146774 ditambah 0,03 kita tuliskan di sini, atau hasilnya seperti ini. Ya. Nah, kita tulis juga angkanya kelihatan ya, karena mohon maaf agak kecil karena berusaha untuk biar bisa satu halaman. Dan kolomnya ternyata cukup banyak sehingga harus kita perkecil fontnya gitu ya. Ini kita hitung semua, ini tambah ini hasilnya di sini, ini ditambah ini hasilnya di sini, dan seterusnya sampai di sini. Kalau sudah sampai di sini, yakinkan lagi apakah cara Anda menghitung tadi sudah benar, apakah penjumlahan Anda sudah benar. Ya, dengan cara bagaimana? Kita jumlahkan semua ini juga kita jumlahkan. Kalau jumlahnya ini sudah sama dengan 0, di sini juga sudah sama dengan 0, tidak lebih dan tidak kurang sedikit pun, maka sudah 99% Anda yakin hitungan Anda akan benar gitu ya. Kalau ini belum, pasti ada kesalahan ya. Ya, kalau sini sudah benar dan di sini masih salah, berarti kesalahannya hanya masalah menjumlah. Makanya setiap saat harus dicek, dikontrol apakah sudah benar atau tidak, sehingga tidak perlu bingung salahnya tadi ada di mana. Ya, kalau di sini sudah benar, di sini kok nggak sama, berarti cuma salah menjumlahkan. Oke, sampai di sini. Nah, kalau sudah sampai di sini ya tinggalnya saja ya. Karena tadi titik 1 sudah kita ketahui koordinatnya, absisnya 0, koordinatnya 0, maka titik 2 ya tinggal kita tulis saja ya. Di sini absis titik 1 ditambah D sin alfa ya. Ya, selisihnya ini atau ditambah dengan ini kita tuliskan di sini, yang Y juga kita tuliskan di situ ya. Maka akan jadi nanti yang selanjutnya sudah sama, X di titik 2 ini ya ditambah ini menjadi X di titik 3, X di titik 3 tambah ini akan menjadi X di titik 4, X di titik 4 tambah ini akan menjadi X di titik 5. Dan kalau Anda ulangi lagi, maka ini ya, meskipun di sebelah kiri ini tidak ada titiknya, ini ditambah ini harus sama dengan 0,0 persis sama. Nah, hasilnya seperti ini. Atau kalau ini penjelasannya menghitung titik koordinat ya, saya kira di video saya yang lain sudah saya jelaskan tentang bagaimana menghitung koordinat titik secara spesifik ya, secara spesifik hanya menentukan koordinat titik. Tapi di sini juga saya cantumkan bagaimana cara menghitung koordinat titik. Nah, karena ini berupa video nanti bisa Anda putar berulang-ulang, kemudian bisa Anda pause ya, sehingga bisa Anda rumusnya seperti itu nggih, bisa Anda lihat, Anda hitung terus. Nah, kita hitung semuanya, inilah koordinat titik masing-masing titik. Jangan lupa dicek lagi di akhir perhitungan Anda, dicek lagi dari hitungan Anda. Kalau hitungan Anda benar, cara menjumlahkannya sudah benar, maka di sini akan kembali ke titik 0,00. Nilainya harus persis sama, tidak lebih sedikit pun. Kalau ini sudah benar, maka koordinat ini bisa dipastikan sudah benar dan bisa Anda gunakan sebagai titik ikat nantinya dalam penggambaran peta. Oke, sampai di sini. Nah, kalau kita gambarkan, maka nanti koordinat masing-masing titik itu adalah ini ya. Ini hasil dari titik sini ya. Di sini kita gambarkan di sini koordinatnya adalah ini. Nanti tinggal di sini ada objek-objek apa yang akan kita petakan.
semuanya diikat ke masing-masing titik ini ya. Ya paling nggak ke satu titik yang sudah ada di sini ya sudah kita tentukan koordinatnya, ya kita tentukan, pastikan bahwa posisinya sudah dalam keadaan yang benar. Nah, sehingga kita bisa menggambar peta di sekitar sini. Oke, sampai di sini semoga video ini bermanfaat. Silakan kalau Anda mau komen, bertanya dan sebagainya melalui kolom pertanyaan atau sebagainya ya, atau bisa WA langsung ke saya kalau Anda tahu nomor WA saya. Memang tidak saya temukan di sini. Silahkan komen ya, kalau mau subscribe, kemudian apa lagi ya biasanya like dan sebagainya. Kalau ini memang bermanfaat ya silahkan lakukan itu ya, supaya kami lebih bersemangat lagi membuat video-video semacam ini. Dan semoga di lain kesempatan saya bisa membuat video lagi yang bisa menambah pengetahuan kita tentang berbagai hal di bidang keteknisian. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang lain.